wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sedikit membahas tentang penggunaan OpenCV sebagai pengenalan wajah. Nah, untuk OpenCV sendiri ini merupakan suatu library yang paling populer untuk melakukan computer vision. Nah, di mana computer vision itu adalah suatu kemampuan komputer yang digunakan untuk mengekstrak informasi yang terdapat pada sebuah gambar digital. Nah, sebenarnya untuk OpenCV ini tidak tidak terbatas untuk pengenalannya hanya sebagai wajah saja. Nah, tetapi penggunaannya sangat luas. OpenCV juga bisa digunakan untuk pengenalan wajah, pengenalan objek, sampai membaca plat nomor kendaraan. Nah, untuk wajah, OpenCV menggunakan algoritma. Nah, algoritmanya ini bekerja seperti mengidentifikasi wajah menjadi ribuan tugas, terus kita bagi ke lebih kecil, seukuran petak-petak kecil. Nah, tugas ini yang dinamakan nanti classifier. Nah, untuk di wajah pasti nanti akan ada ribuan classifier. Nah, dari situ maka kita harus mendeteksi dari pojok kiri atas, bisa dikatakan pixel paling atas, paling pojok kiri atas, kita akan bergeser dari kiri ke kanan untuk pasti mengecek dari satu persatu, apakah ini wajah. Nah, dengan metode seperti itu, maka classifier membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, untuk fungsi mendati wajah seperti itu, maka digunakan cascade. Nah, untuk setiap blok cascade akan melakukan pengecekan yang sifatnya random dan acak, sifatnya acak dan cepat. Nah, jika tes tersebut terlewati, maka cascade tersebut akan melakukan tes yang lebih detail lagi apakah pixel ini merupakan suatu wajah. Nah, ketika di pengecekan yang cepat itu tidak menghasilkan nilai negatif untuk cascade, maka cascade tidak perlu melakukan pengecekan yang lebih detail lagi. Nah, maka dari itu di sini saya akan mencoba mempraktikkan menggunakan OpenCV pengenalan wajah menggunakan salah satu bantuannya merupakan cascade classifier. Nah, di sini untuk pertama kita menggunakan CV2. Nah, sudah saya tulis untuk CV2-nya. Kita harus mengimportnya terlebih dahulu seperti ini, import CV2. Nah, kemudian untuk menampilkan gambarnya kita menggunakan IMSU. Sebenarnya ada function sendiri IMSU CV2 IMSU yang digunakan sebagai Python. Nah, karena di sini saya menggunakan Google Colab, maka CV2 di bawaan CV2 IMSU di bawaan CV2 ini tidak bisa digunakan. Nah, sebagai alternatif, kita bisa menggunakan Google Colab Patch import CV IMSU. Nah, kemudian untuk mendapatkan gambarnya, kita menggunakan CWRL seperti ini, CWRL window. Nah, ini fungsinya untuk mendownload gambar ini, kemudian kita rename menjadi pasfoto.jpg. Ketika sudah di-download, nah kemudian di sini, ini adalah cascade classifier yang saya bicarakan tadi. Sebenarnya bentuknya hanya sebagai XML, isi XML-nya adalah trainer, pengenalan data-data sheet pengenalan apakah ini wajah. Nah, dari hasil ini maka bisa didapatkan nanti pengenalan di foto apakah ini wajah atau bukan. Nah, kemudian sebagian saja untuk data XML ini CV itu sudah menyediakan seperti yang saya tampilkan di sini. Nah, setiap cascade classifier memiliki dataset data-data tersendiri-sendiri. Nah, semisal ini untuk mendeteksi mata, ada juga yang sebagai full body satu badan, kemudian ada juga sebagai pendeteksi
bagian bawah, dan masih banyak lagi untuk cascade yang dimiliki dengan CV2. Nah, di sini sudah saya tulis cascade, misalkan saya kasih variabel cascade, kemudian CV2 cascade classifier. Nah, di sini adalah link menuju ke XML-nya Hashcat. Nah, kemudian kita namakan img, CV2-nya kita read. Kemudian ini kita masukkan file foto kita tadi seperti ini yang sudah ditulis di sini. Nah, setelah kita tulis, maka kita perlu mengubahnya ke hitam putih, ke abu-abu. Nah, fungsinya untuk apa? Karena untuk pendeteksi wajah, untuk pengenalan objek, kita tidak membutuhkan warna. Nah, maka dari itu, untuk lebih akurasi yang lebih detail, maka kita harus mengubahnya ke hitam putih atau abu-abu. Misalkan di sini saya tampilkan CV2, kemudian gray. Ini saya coba samakan terlebih dahulu. Kemudian kita run. Nah, maka hasilnya nanti seperti ini. Oke, baik. Ini saya hapus lagi. Nah, untuk mendeteksi wajah, misalkan saya buat variabel, kemudian di sini ada detek multicase. Nah, ini fungsi umum yang digunakan untuk mendeteksi objek. Karena kita memanggil pada cascade wajah, maka itulah yang akan kita deteksi. Kedua, di sini kita inputkan gambarnya tadi. Di sini gray, berarti di sini kita tulis gray. Kemudian di sini adalah nilai scale faktornya. Nah, mungkin karena ada beberapa wajah yang lebih dekat ke kamera atau lebih besar daripada yang backgroundnya ataupun objek di belakangnya, maka scale faktor ini akan melakukan kompensasi untuk hal tersebut. Nah, yang ke di sini saya set 1.3, kemudian yang terakhir untuk bagian variabel paling belakang adalah untuk pendeteksian menggunakan Windows bergerak untuk mendeteksi objek. Nah, di sini nilainya main next burst. Kita definisikan seberapa banyak objek yang terdekat di dekat yang sekarang sebelum fungsi menyatakan menemukan wajah. Nah, kemudian di sini kita lakukan perulangan, jadi kita bisa mendeteksi ada berapa wajah yang ditemukan di dalam satu gambar. Nah, maka dari itu kita ulang, misalkan variabel for untuk x, y, w, h dalam face, maksudnya dalam ini di sini. Nah, kemudian di sini kita akan nantinya ada tujuan untuk menemukan berapa wajah yang bisa ditemukan dalam satu gambar tadi. Nah, kemudian di rectangle ini kita akan menentukan nantinya adalah fungsinya seperti ini. Ketika di proses ini kita sudah menemukan gambar, maka secara otomatis aplikasi ini akan membentuk bentuk persegi di bagian gambar tersebut. Nah, kemudian maka di sini ini untuk koordinatnya, kemudian di sini adalah untuk ukuran lebar dan tingginya persegi. Nah, di sini adalah untuk warna dari persegi tersebut. Kemudian kita set 2500. Nah, untuk yang dua ini adalah untuk tebalnya border dari rectangle yang akan kita buat nanti. Nah, sekarang akan kita langsung saja kita coba untuk melakukan run. Nah, untuk informasinya, untuk sebagai informasi saja, nah ketika foto sudah di-download, kalian bisa mematikannya lagi. Jadi ketika sudah di-download, maka
fotonya sudah ada di dalam Google Collage, maka ini kita tidak melakukan download lagi, bisa dimatikan. Nah, kemudian kita coba run. Di sini, nah, di sini kita coba tampilkan gambarnya di bawah. Kemudian kita akan mencoba membutuhkan informasi ada berapa wajah nanti yang ditemukan dalam satu foto. Nah, ketika sudah ditulis, maka kita coba run. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Di bagian wajah, maka akan dibentuk persegi dengan warna biru sesuai settingan di sini. Nah, di sini ada, di sini sudah ditemukan, berarti ini adalah wajah. Nah, kemudian di sini foto Anda menggunakan satu wajah. Nah, berarti di sini sudah diketahui bahwa ada satu wajah yang terdapat dalam foto. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memiliki banyak foto? Di sini saya sudah menyiapkan foto dengan jumlah orang banyak. Seperti biasa, nanti untuk melakukan download untuk mendapatkan file tersebut kita harus download terlebih dahulu. Ketika sudah di-download, maka bisa untuk kita matikan. Nah, sekarang kita download terlebih dahulu. Kemudian kita ganti. Yang kita baca nanti yang semula ke sini, maka kita akan ganti ke foto yang banyak tadi. Nah, sekarang kita coba run. Nah, di sini. Nah, di sini nah, berarti di sini adalah kita ketemu wajah, di sini juga wajah, di sini wajah, di sini. Nah, di sini juga wajah. Nah, untuk ini berarti total keseluruhan adalah foto menggunakan 7 wajah. Kita hitung 1, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, baik. Kemudian apakah kita bisa mendeteksi bagaimana? Nah, sekarang kita akan coba explore bagaimana kalau kita mengambil bukan wajah tapi bukan manusia. Nah, misalkan hewan, apakah bisa ditemukan? Nah, di sini juga sudah saya siapkan gambar kera. Nah, kemudian kita coba. Kita jalankan. Nah, hasilnya ini. Nah, foto Anda menggunakan 0 wajah. Berarti bisa disebutkan bahwa untuk objek-objek selain wajah manusia, kita tidak kita mengabaikannya. Jadi di sini sudah diketahui bahwa ini bukan manusia dan tidak berbentuk rectangle seperti tadi. Nah, kemudian kita akan mencoba balik ke sini. Nah, kemudian bagaimana untuk mendeteksi mata? Nah, selain untuk wajah, OpenCV juga bisa digunakan untuk mendeteksi mata. Nah, dengan cara hampir sama, kita coba ambil cascade-nya. Cascade-nya kalau yang untuk wajah menggunakan frontal face, kalau yang untuk menggunakan mata menggunakan cascade A. Di sini juga ada cascade A di sini. Nah, kemudian, nah karena mata itu pasti ada di wajah, maka kita hanya membutuhkan ROI dari hasil menemukan wajah tadi. Nah, untuk fungsinya hampir sama. Kita variabel mata, kemudian
Nah, kita ulang sama seperti tadi, kita ulang untuk menentukan berapa jumlah wajah yang ditemukan, maksud saya jumlah mata yang ditemukan, kemudian di sini posisinya, jadi posisinya hampir sama. Ketika proses ini menemukan mata, maka akan membentuk persegi. Nah, sekarang kita coba langsung run. Nah, ini. Di sini ada dua mata yang ditemukan, maka di sini berarti ada dua mata ditemukan. Nah, maka akan terbentuk persegi warna hijau. Baik, demikian sedikit tutorial singkat dari saya. Nah, kalian bisa lebih mencobanya sendiri untuk meningkatkan tingkat akurasinya. Maka di sini sebenarnya adalah variabel, maka untuk tingkat foto yang rumit dengan foto dengan massal, maka kalian mesti berASMR lebih banyak lagi untuk menemukan parameter pantai yang lebih cocok pendeteksian wajah secara massal. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.